Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggara. Saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kartika Chandra Dewi, Sarjana Pendidikan. Saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Purworejo. Instansi tempat saya bekerja di SD Negeri Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan, menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak untuk kelangsungan hidupnya secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan segala kodrat kepada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di kehidupan masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara menciptakan manusia Indonesia yang beradab, yaitu menjadi kunci utama tercapainya pendidikan. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan turun-temurun. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyannya, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberi dorongan. Tujuan pendidikan ada dua, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Sebagai pamong di sini artinya dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama memerdekakan dan berpusat kepada murid. Yang kedua mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan pada hasil. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika 1. Guru bersifat among, sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran. Dan yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Konsep penerapan di kelas yang sudah saya lakukan yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Contohnya, saya menggunakan media pembelajaran proyektor yang berada di kelas sehingga anak-anak tertarik untuk berpendapat dan juga anak-anak tertarik dalam kegiatan media pembelajaran yang menarik.
Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun berkelompok. Jadi kalau di kelas, saya sudah menerapkannya yaitu dengan permainan atau dengan menggunakan belajar kelompok. Dan tentunya tidak hanya diterapkan di kelas, di luar kelas juga anak-anak sangat lebih intens, antusias mereka belajar di halaman dengan menggunakan media yang berada di sekitarnya. Terima kasih.